Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTuber, ketemu lagi dengan Jos Audio Channel. Ini kita akan bahas atau kita review preamp atau parametrik. Jadi ini sebutannya macam-macam ya, ada preamp, ada parametrik, ada equalizer, ada crossover, bahkan ada yang menyebut ini sebagai prosesor analog. Oke, sekarang saya jelaskan dulu mengenai apa itu preamp atau apa itu equalizer ya. Jadi equalizer itu adalah sebuah alat yang dipakai untuk memperbaiki kualitas audio di kendaraan Anda. Bagaimana cara memperbaikinya, yaitu dengan menggeser atau memutar daripada frekuensi yang sudah tertera di preamp ini ya. Jadi mana yang kurang kita tambahin, mana yang lebih kita kurangin. Jadi cukup fleksibel untuk pengaturannya. Nah, sedangkan prinsip dasar kerja daripada equalizer itu sendiri adalah, saya ibaratkan ini adalah sebuah sinyal input. Kemudian ini melewati sebuah diagram. Ini ada input, ini ada output. Oke. Nah, ketika posisi equalizer atau posisi preamp parametrik itu diposisikan netral atau diposisikan 0. Jadi kalau misalkan posisi netral itu kalau di preamp itu posisinya tengah-tengah ya. Posisi tengah-tengah atau panahnya ini ke atas. Ini sama dengan netral ya. Nah, itu adalah sama suaranya dengan posisi yang tidak lewati ekualisasi. Nah, ketika sinyal sudah masuk, maka kita tinggal menggeser daripada potensio atau menggeser daripada setelan frekuensi. Misalkan di sini saya ibaratkan equalizer 5 channel ya. Jadi ada bass, mid bass, middle, mid high dan high. Nah, apabila kita geser bassnya ya ke atas, nanti bassnya akan naik sesuai dengan frekuensi yang ditentukan. Kemudian mid bass juga demikian, bisa ditambah bisa dikurangi dan seterusnya sampai ke high di frekuensi atas. Oke sahabat, untuk frekuensi dan apa itu panel-panel yang ada di preamp, kita lihat di sini biasanya ada volume atau gain, kemudian ada fader, kemudian ada volume sub, ada strand frekuensi, kemudian yang 5 channel yang lain yang barusan saya jelaskan. Nah, untuk fader itu adalah sebuah setelan yang mengatur keseimbangan antara depan dengan belakang atau front dan rear. Kalau balance itu kan kiri sama kanan, oke. Nah, di sini ada selektor, biasanya selektor CD AUX atau selektor pemilihan input ya. Misalkan ada nanti musik dari AUX ya, kita tinggal menyesuaikan saja di bagian selektor depan. Oke, nah untuk beberapa varian brand setelan subwoofer ini ada 2. Jadi ada model subwoofer volume dan frekuensi pilihan secara paten ya. Ada 40 kalau dipencet dan kemudian dilepas ada 60 ya. Oke, nah ada lagi preamp yang mempunyai setelan frekuensi. Oke, itu ada lagi yang jenisnya karaoke atau mixing karaoke. Nah, ini biasanya dipakai di kendaraan-kendaraan traveling atau bus. Jadi biasanya ini ada keperluan untuk pemandu wisata atau pemandu perjalanan, maka dia membutuhkan sebuah colokan mikrofon. Oke, nah ini bisa dipakai untuk karaoke juga. Oke ya. Terus kemudian ada satu lagi yang memakai colokan USB atau MMC. Nah, ini colokan USB atau MMC. Nah, ini biasanya kalau sudah memakai ini nanti nggak usah pakai head unit, bisa. Jadi pakai playernya pakai USB, nanti dari preamp disambung langsung ke power ya. Oke. Kemudian cara sambung atau cara instalasi preamp
sangat simpel sekali. Jadi input kemudian out, nanti kan out itu kan kita bicara secara umum aja ya, kan rata-rata pakai 4 channel 1 biji ya powernya. Nah oke. Nah sekarang kalau misalkan dari head unit masuk 1 channel 1 set RCA, kemudian untuk front kita masukkan ke front, rear kita nggak pakai, kemudian sub itu kita masukkan ke jalur sub gitu. Nah apabila powernya nanti ada 2, misalkan pakai monoblok atau pakai 5 channel, maka semua fasilitas output ini akan bisa dimanfaatkan semua. Nah sahabat, tolong diperhatikan untuk pemilihan brand-brand parametrik. Sahabat, ini tolong diperhatikan daripada kualitas preamp. Kadang-kadang suara itu kalau dikasih preamp bukannya tambah bagus tetapi malah hancur. Itu sering sekali terjadi di lapangan. Demikian sahabat penjelasan singkat mengenai preamp atau equalizer. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.